Jika pendapat umum menyebut Empu Prapanca menulis kitab Negara Kartagama di Jawa, maka pendapat berbeda dan anti-mainstream datang dari budayawan Lombok, lalu Anggawa Nuraksi. Ia menyebut kalau Empu Prapanca sebetulnya menulis kitab Negara Kartagama itu saat ia sedang belajar di Lombok. Banyak yang terheran-heran dengan pendapat itu, namun demi diskursus tentang sejarah Lombok, Infonusa tertarik untuk mengangkatnya. Dilansir dari situs www.kidsnews.com, lalu Anggawa Nuraksi berpendapat, salah besar anggapan orang selama ini yang menyebut bahwa kitab Negara Kartagama yang ditemukan oleh J.L.A. Brander di Puri Cakranegara tahun 1894 itu adalah salinan. Menurutnya kitab itu adalah tulisan asli dari Empu Prapanca, bahkan dengan berani. Lalu Anggawa menyebut kalau Empu Prapanca menulis kitab itu di Lombok. Ihwal kedatangan Empu Prapanca ke Lombok menurut lalu Anggawa bermula ketika terjadi kehebohan di Istana Majapahit. Sebuah tulisan beredar di publik yang menyebabkan hayam buruk Raja Majapahit saat itu sangat marah. Tulisan itu mengkritik raja dan tata kelola pemerintahan Majapahit yang tak punya undang-undang dasar sendiri. Penulis kritikan itu menggunakan nama samaran Empu Prapanca. Belakangan diketahui dia seorang bekas pembesar yang tinggal di pusat Majapahit. Nama sebenarnya adalah Daeng Acarya Nelendra. Setelah ketahuan, Empu Prapanca kemudian dihadapkan pada raja. Oleh raja, Empu Prapanca kemudian disuruh ke negeri Selaparang untuk belajar hukum. Karena menurut lalu Anggawa saat itu, hanya Selaparanglah yang mempunyai kitab undang-undang namanya Kotaragama. Empu Prapanca berada di Lombok selama hampir 3,5 tahun. Di sela-sela aktivitasnya, ia mulai menulis kitab Negara Kartagama. Sebuah kabar datang dari Pulau Jawa, Majapahit caos bersamaan dengan masuknya Islam. Prapanca diperintahkan kembali ke Majapahit. Sebagai oleh-oleh kembali ke Jawa, ia membuat naskah perjanjian antara Kerajaan Majapahit dengan Kedatuan Selaparang. Kesepakatan itu bernama Perjanjian Punang, dibuat di Desa Ponang, Lombok Timur. Saat kembali ke Majapahit ini, Empu Prapanca diceritakan tidak membawa kitab Negara Kartagama yang telah selesai ditulis. Namun, kitab itu dititipkan pada Selaparang. Kitab itulah yang di kemudian hari diambil oleh Karangasem saat menaklukkan Selaparang pada tahun 1725. Jika mengacu pada pendapat lalu Anggawa Nuraksi ini, tentu sangat bertolak belakang dengan pendapat beberapa sejarawan terutama yang mengkaji tentang Majapahit. Profesor Dr. Slamet Muljana misalnya, dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit menyebutkan kalau kitab Negara Kartagama ditulis oleh Empu Prapanca di lereng gunung pada sebuah dusun yang bernama Kamalasana. Tempat ini berada di Jawa dan cukup jauh dari pusat kota Majapahit. Selanjutnya, jika disebut Empu Prapanca balik ke Majapahit karena caos dengan Islam, maka pendapat ini juga perlu diragukan. Karena masa hidup Empu Prapanca dengan caosnya Majapahit dengan Islam cukup jauh. Sebagai perbandingannya, Empu Prapanca selesai menulis kitab Negara Kartagama pada tahun 1365 Masehi. Sedangkan serangan Demak Islam ke Majapahit itu terjadi pada sekitar tahun 1527-an. Poin lain yang perlu dipertanyakan oleh klaim lalu Anggawa yang menyebut hanya Selaparanglah yang mempunyai kitab undang-undang dengan nama Kotaragama. Padahal, mengutip pendapat Dr. Pigaut dalam Literature of Java Volume I Synopsis of Javanese Literature 900 hingga 1900 AD, Kotaragama sendiri adalah adaptasi dari kitab Undang-Undang Majapahit yang bernama Kuta Manawa. Saat Majapahit runtuh, kitab ini kemudian dimodifikasi oleh Demak dengan corak Islam pada sekitar tahun 1530-an. Barulah pada saat Islam masuk ke Lombok pada abad ke-16.
Kitab ini digunakan oleh Selaparang sebagai undang-undang. Demikianlah pembahasan mengenai Kitab Negara Kartagama yang coba Infonusa tampilkan dari berbagai pendapat. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Apa yang Infonusa tampilkan ini hanya semata-mata untuk ajakan diskusi mengenai secara Lombok. Atau mungkin sahabat Infonusa ada pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar.